Terima kasih para pemirsa di mana saja berada. Kita kembali lagi pada podcast Pilar Prestasi Kepala Daerah. Kita tadi melihat dan mendengar langsung dari dua bupati yang sangat berprestasi bahwa ekspor maupun ekonomi internasional itu cukup membantu perekonomian. Tapi ternyata di Bantaeng ada program yang melibatkan langsung RT RW. Dan itu cukup membantu pertumbuhan ekonomi setempat. Nah, Pak Ilham, bagaimana program RT RW itu? Iya, Pak. Salah satu program unggulan dalam RPJMD 5 tahunan kami adalah bantuan modal berbasis dusun dan RW. Karena itu menjadi keyakinan kami, penopang yang paling utama di sektor ekonomi adalah pergerakan ekonomi mikro. Nah, UMKM salah satunya. Ini kita desain sebelum masa pandemi. Nah, ternyata ketika pandemi juga kita bisa merasakan bahwa sektor yang masih survive untuk menggerakkan ekonomi adalah ekonomi mikro ini yang berbasis masyarakat. Nah, kami bersyukur program bantuan modal berbasis dusun dan RW ini menjadi konsen kami dalam RPJMD. Selain mendukung dan membantu pertumbuhan unit usaha, salah satu kewajiban yang kita serahkan bagi penerima manfaat adalah penyerapan tenaga kerja. Nah, seperti yang Pak Adnan katakan tadi, bahwa kalau ada unit usaha yang bergerak, pasti ada penyerapan tenaga kerja. Kalau ini bermain, maka pertumbuhan, peningkatan kesejahteraan, penurunan angka pengangguran, atau semua indikator makro itu pasti terpenuhi. Nah, salah satu yang kami jadikan program unggulan dalam RPJMD kami adalah bantuan modal berbasis dusun dan RW. Tidak ada kewajiban dalam pengembalian modal. Yang mereka wajib adalah penyerapan tenaga kerja. Karena kami pikir itu lebih penting. Itu dananya dari mana? Dari APBD. Dari APBD. Dia melalui proses yang panjang. Jadi ada proses pendampingan, supervisi dan asistensi usaha. Kami melibatkan lembaga-lembaga di luar pemerintahan dalam memandu pembuatan proposal, dalam melihat bagaimana prospek unit usaha. Salah satu di NGO pendamping kami itu dari JICA. Nah, itu yang kami bersama-sama berkolaborasi untuk menghadirkan dan mengawal program ini. Inilah yang membuktikan di masa pandemi kami bisa cepat bangkit kembali karena ada pergerakan ekonomi mikro, dan itu selalu menjadi menjadi keyakinan kami yang bisa menjadi penopang dalam kondisi apapun negara dan bangsa ini adalah pergerakan ekonomi yang berbasis masyarakat. Itu hubungan dengan pengangguran terbuka di Bantaeng? Iya, turun. Berdampak. Berapa persen penurunan? Saya tidak hafal berapa persen, tapi kayaknya ada penurunan dalam. Dan itu cukup signifikan ya? Alhamdulillah. Ya. Walaupun tidak terlalu tinggi, dia turun 0, ini kan juga dari dampak pandemi kita tidak bisa nafikan bahwa ada dampak ke sana, tetapi kami mengalami penurunan. Ya. Tapi kabarnya Pak Jiwang selalu menekankan bahwa anak muda atau orang-orang Bantaeng itu harus punya daya jangkit yang harus lebih besar daripada daya jangkit corona. Iya, itu yang selalu kami motivasi, khususnya kepada anak-anak muda milenial yang seumuran saya pastinya kan. Yang bermain di sektor pertanian. Kan satu-satunya sektor yang tidak tiarap di masa pandemi cuma sektor pertanian, Pak.
Nah, ketika pelaku-pelaku anak-anak usia produktif dan milenial yang bermain di sektor pertanian, itu yang kami tekankan, bahwa virusmu harus lebih kuat daripada virus corona untuk mendorong anak-anak muda lain mau beraktivitas pada sektor pertanian. Karena kita sudah melihat bagaimana terpaan pandemi di seluruh sektor industri besar, tidak ada satupun sektor yang tidak terdampak kecuali pertanian. Pertanian apa yang paling menonjol di Bantaeng? Sektor pertanian masih di padi dan perkebunan. Iya. Di produk hortikultura kami itu sampai menyuplai ke Kalimantan. Jadi sayur-sayur yang dikonsumsi di Kalimantan itu rata-rata dari Bantaeng. Dan itu menjanjikan dalam kondisi apapun. Sehingga kita membutuhkan perhatian yang mampu setiap saat menjaga semangat pelaku pada sektor pertanian itu, termasuk konsen kita, harapan kita kepada anak-anak muda usia produktif yang berkecimpung di sektor pertanian. Ya, Pak Adnan, ini menarik sekali. Kalau Bantaeng tadi bagaimana petani milenial dikembangkan, terus tentu banyak kiat juga dari pemerintah Kabupaten Goa untuk melibatkan anak muda untuk menggarap pertanian ini. Ya, sebenarnya kan ini program dari Pak Menteri Pertanian itu adalah petani milenial. Kenapa semua sasarannya milenial? Nah, ini yang perlu kita samakan persepsi dan pemahaman kita. Karena menurut data sensus penduduk dari Badan Pusat Statistik, 63% penduduk Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dan Indonesia itu sudah diisi oleh kaum milenial. Kaum milenial, kaum Gen Z, dan post Gen Z. Itu sudah 63%. Baby boomer, Gen X, Pak Bupati Bantaeng, Pak Direktur, ini kan Gen X ini, ya. Itu sisa sekitar 35%. Makanya sekarang orang menyasarnya ke milenial. Kenapa? Karena memang jumlah penduduknya sudah lebih besar. Kalau kita pernah mendengar yang namanya Indonesia Emas tahun 2045, salah satu indikatornya adalah bonus demografi. Ini sudah kelihatan sekarang bahwa kita menuju pada bonus demografi, di mana bonus demografi itu usia produktif lebih banyak dibandingkan usia yang non produktif. Nah, kelihatan dari sekarang bahwa kita menuju pada 2045 itu. Makanya semua program sekarang itu menyasar yang namanya milenial. Kenapa? Karena pasarnya ada di situ. Gitu. Sama dengan digitalisasi. Sekarang orang semua, baik baby boomers, baik Gen X, itu dipaksa untuk mengerti yang namanya teknologi. Kenapa? Karena anak milenial, Gen Z dan post Gen Z ini mahir dalam teknologi. Makanya jangan heran kalau misalnya ada cucunya Pak Faisal atau ponakan lebih hebat main handphonenya dibandingkan bapak. Karena memang itu eranya, Pak. Itu. Nah, yang menjadi masalah ini menurut data, sekali lagi kita berbicara menurut data. Data menunjukkan banyak milenial yang tidak mau jadi petani. Itu. Apalagi petani yang turun ke sawah-sawah, menggarap dengan cara konvensional apa dan segala macam. Makanya sekarang kita mendorong petani-petani kita itu untuk diperkenalkan secara perlahan, yaitu teknologi pertanian. Jadi tidak perlu turun ke sawah, tidak perlu turun ke lumpur apa dan segala macam, itu bisa jalan. Makanya sekarang kan sudah ada yang menciptakan drone, sudah ada yang menciptakan traktor elektronik yang tidak perlu lagi didorong, ada lagi mobil, ada dan segala macam. Itu semua diciptakan itu menuju pada era teknologi dan digitalisasi. Sehingga kita berharap ke depannya kaum-kaum milenial ini mau juga menjadi petani. Banyak sebenarnya yang mau. Cuman memang ketika berbicara fasilitas sarana dan prasarananya, banyak yang tidak
menginginkan. Ya. Bagaimana dengan perkembangan soal pusat persusuan yang kabarnya akan dibangun di Sapi Perah? Sapi Perah jalan, Pak. Jadi Sapi Perah itu ini program dari Kementerian Pertanian kerjasama dengan Pemprov dan juga pemerintah Kabupaten Goa serta kerjasama dengan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Ini kita mau membangun yang namanya inkubator sapi perah. Jadi inkubator sapi perah itu dibangun di Kabupaten Goa. Lalu kemudian kita kerjasama dengan Cimory sebagai off-taker. Salah satu poin yang menjadi perjanjian kita adalah Cimory harus membeli produksi daripada inkubator sapi perah ini perharinya 3.000 liter. Jadi 3.000 liter per hari yang harus dibeli oleh Cimory. Karena itu perjanjiannya. Maka Cimory nanti akan berinvestasi di Goa dengan cara membangun industri pengolahannya. Jadi industri pengolahan kalau dia sudah bangun, maka bahan bakunya sangat bergantung pada kita yang ada di Kabupaten Goa, yaitu inkubator sapi perahnya itu. Maka sekarang sudah jalan, orang-orangnya juga kita sudah latih, calon-calon peternaknya juga sekarang sudah dilatih, inkubator sapi perahnya dalam tahapan penyelesaian, dan sapinya memang terkendala sampai sekarang belum bisa diberangkatkan karena terjadi yang namanya PMK, ya, penyakit mulut dan kuku bagi sapi itu, sehingga tidak boleh dulu ada pengiriman sapi antar daerah. Makanya sejak awal munculnya PMK ini ditahan dulu untuk tidak dikirim. Tapi jalan, Pak. Mudah-mudahan insya Allah 2024 ini semuanya sudah berjalan dengan baik. Ya. Terima kasih Pak Adnan. Tapi sebelum lebih jauh saya mau tanya sedikit tentang program pemberian beasiswa kepada orang-orang Goa yang berprestasi untuk sekolah ke Makassar dan ke beberapa daerah di Indonesia. Ya, jadi sejak pendahulu saya, almarhum bapak saya, itu memprioritaskan pendidikan sebagai prioritas utama di Kabupaten Goa. Salah satu alasan saya didorong untuk menjadi bupati itu untuk melanjutkan program pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan itu indikator keberhasilannya tidak bisa dilihat dalam jangka waktu 1-2 tahun, tapi membutuhkan waktu 15 sampai dengan 20 tahun. Salah satu program pendidikan yang tadi Bapak sampaikan itu namanya investasi sumber daya manusia 25 tahun. Kita memberikan beasiswa kepada anak-anak berprestasi di Kabupaten Goa untuk bisa berkuliah di universitas terbaik yang ada di Indonesia, yang semua biayanya sampai dengan dia selesai itu ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Goa. Nah, program ini saya perluas. Kenapa saya perluas? Saya berkolaborasi dengan seluruh kepala desa dan lurah. Karena sekarang ada yang namanya dana desa dan juga dana kelurahan. Dalam dana desa dan juga dana kelurahan itu ada yang namanya komponen pendidikan. Karena dana desa dan dana kelurahan itu bisa dipakai untuk dua. Satu, peningkatan ekonomi dan juga peningkatan sumber daya manusia. Maka komponen pendidikan di dalamnya kita berharap dana desa itu tidak hanya dilarikan untuk infrastruktur pendidikan, tapi kita berharap untuk bisa memberikan beasiswa kepada anak-anak berprestasi yang ada di desa, yang ada di kelurahan untuk bisa berkuliah, yang semua biayanya ditanggung memakai dana desa dan dana kelurahan. Maka kita berkolaborasi, kita bersepakat dengan seluruh lurah dan kepala desa bahwa mari kita sepakat bagi tugas. Di tengah keterbatasan anggaran karena pandemi COVID-19, kita bagi tugas. Semua anak berprestasi Kabupaten Goa yang mau berkuliah di universitas terbaik di luar Sulawesi Selatan ditanggung memakai APBD kabupaten, tetapi anak-anak berprestasi Kabupaten Goa yang mau kuliah di Makassar saja, Unhas, UNM, UIN dan lain-lain, itu dibiayai memakai dana desa dan juga dana kelurahan. Jadi dianggarkan sebesar 20 juta per desa dan per kelurahan, itu sudah bisa membiayai 2 orang per desa dan per kelurahan.
Jadi kalau 167 desa dan kelurahan yang ada di kabupaten gua dikali 2, maka ada 334 orang yang akan dibiayai untuk bisa kuliah di universitas terbaik yang ada di Makassar. Ini juga mempercepat pembentukan SDM. Nah, kita berharap, karena ini, minta maaf ini Pak Bupati Bantaeng, karena ini pertama kali lagi di Sulawesi Selatan. Ya, kita berharap Kabupaten gua bisa menjadi pilot project, sehingga nantinya Kabupaten Bantaeng bisa juga mengirim anak-anak berprestasi yang ada di setiap desa dan kelurahan yang ada di Bantaeng, yang dibiayai memakai dana desa dan dana kelurahannya. Hanya sisa diarahkan saja. Sehingga untuk menuju Indonesia Emas 2045, kita sudah siap dengan SDM yang baik. Ya. Jadi itu berlanjut terus ya. Tentu Bantaeng juga punya kiat bagaimana mengelola SDM dengan baik. Tapi kita lanjutkan setelah kita rehat sejenak. Kabupaten Bantaeng dengan jumlah penduduk sekitar 201-115 ribu jiwa merupakan salah satu lumbung sapi di wilayah Sulawesi Selatan yang sebagian masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor peternakan. Data 2018 ada sebanyak 5.471 pelaku usaha peternakan sapi dengan total populasi sapi betina produktif sebanyak 7.620 ekor. Namun hanya ada 575 ekor sapi yang tercover asuransi. Kendalanya adalah rendahnya kesadaran dan sikap proaktif peternak untuk mendaftarkan sapinya. Terbatasnya akses informasi serta topografi wilayah yang menyulitkan peternak untuk ke pusat pelayanan asuransi. Oleh karena itu, mulai 2019, pemerintah Kabupaten Bantaeng menjadikan asuransi ternak sapi sebagai program unggulan pemerintah. Berdasarkan program unggulan ini, maka hadirlah inovasi jempol asik peternak sebagai inovasi pelayanan dari bidang peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng. Jempol asik peternak singkatan dari jemput bola asuransi ternak sapi untuk jaminan kehidupan peternakan merupakan layanan jemput bola secara langsung bagi peternak yang ingin memanfaatkan pelayanan asuransi ternak sapi yang dapat melindungi dan meningkatkan pendapatan peternak. Dalam prosesnya, inovasi ini melibatkan berbagai stakeholder seperti Kementerian Pertanian, PT Asuransi Jasa Indonesia, agen jempolan, penerima manfaat, serta aparat desa dan kelurahan. Pada tahun 2019, inovasi ini mulai diterapkan dan telah berhasil direplikasi 59 desa kelurahan pada 2021. Selain itu, ternak sapi terasuransi telah mencapai 7.797 ekor yang semula sebanyak 575 ekor pada 2018. Data pada 2021, pertumbuhan pelaku usaha peternak sapi mencapai 5.804 jiwa dengan jumlah sapi betina produktif sebanyak 8.471 ekor. Sebelumnya hanya ada 5.471 pelaku usaha peternakan sapi dengan total populasi sapi betina produktif sebanyak 7.620 ekor. Aspek kebaruan dari inovasi jempol asik ini adalah adanya perubahan sistem layanan asuransi peternakan, yang sebelumnya peternak datang langsung ke kantor peternakan untuk mendaftarkan ternaknya, sementara pada inovasi jempol asik dilakukan pendekatan jemput bola secara langsung ke kandang-kandang peternak untuk melakukan proses asuransi. Untuk menjalankannya dibentuk tim kerja wilayah yang disebut agen jempolan. Mereka adalah petugas yang melakukan keseluruhan mekanisme asuransi, dimulai dari pendaftaran, pemasangan anting, pengajuan melalui aplikasi hingga terbit polis. Masing-masing agen jempolan memberdayakan peternak terlatih di wilayah setempat untuk menjadi bagian dari tim kerja tersebut. Inovasi ini akhirnya berimplikasi terhadap peningkatan jumlah pelaku usaha sapi potong, populasi betina dan akseptor IB yang terus bertambah. Data saat ini tercatat total pendapatan peternak di Bantaeng mencapai 35 miliar rupiah, dengan rata-rata setiap peternak memiliki pendapatan 6 juta rupiah. Hal ini tentunya tidak terlepas dari sistem perencanaan bottom up dan top down. Perencanaan pembangunan Kabupaten Bantaeng juga memastikan menjawab isu-isu makro dan permasalahan utama daerah serta terwujudnya sinergitas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten menjadi satu kesatuan strategi program pembangunan yang tematik, holistik, integratif, dan spasial. Pemerintah Kabupaten Bantaeng memandang penting keterlibatan stakeholder dari berbagai bidang dan jenjang dalam perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pada penyelenggaraan musrembang dalam segala jenjang, pemerintah Kabupaten Bantaeng memastikan keterlibatan pihak-pihak terkait, termasuk 3 pilar pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, kalangan usaha, dan swasta.
Diawali dengan pelaksanaan musrembang desa dan kelurahan pada 47 desa dan 21 kelurahan, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan musrembang pada 8 kecamatan di Kabupaten Bantaeng. Unsur yang dipastikan terlibat antara lain delegasi perwakilan desa dan kelurahan, pemerintah kecamatan, anggota DPRD Kabupaten, Bapeda, perwakilan seluruh perangkat daerah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, perwakilan perempuan dan penyandang disabilitas, forum anak, dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan. Dalam perencanaan pembangunan daerah, Kabupaten Bantaeng mengimplementasi sistem informasi pembangunan daerah. Hal ini sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Melalui SIPD inilah seluruh hasil-hasil musrembang di berbagai tingkatan, mulai dari desa dan kelurahan, kecamatan, dan kabupaten didokumentasikan. Terima kasih para pemirsa di mana saja berada, tetap bersama Fajar Nasional Network. Dua tokoh penting kita kali ini lahir dari SDM pemerintahan yang sangat luar biasa. Pak Ilham Asyikin Sultan pada umur 1 tahun sudah bermain-main di rumah jabatan Bupati Bantaeng. Umur 25 tahun sudah bermain-main lagi di rumah jabatan karena waktu itu bapaknya jadi bupati. Dan umur 45 tahun sudah menempati rumah jabatan Bupati Bantaeng karena pada saat itu sudah terpilih jadi bupati. Sementara Pak Adnan, siapa tidak kenal? Dia bupati termuda di kawasan Timur Indonesia, terpilih pada usia 29 tahun lewat 11 bulan, ya. Dan di periode kedua kembali mencatat rekor karena di Indonesia beliau mencatat rekor dengan persentase perolehan suara 91,22%. Ini sangat luar biasa. Nah, Pak Ilham, neneknya dulu jadi bupati, terus bapaknya jadi bupati, terus sekarang sudah jadi bupati. Mana yang Pertanyaannya yang mana yang ini enak semua. Nah, cuma saya mau luruskan, ya memang usia 1 tahun saya ada di situ, usia 25 tahun, ya saya tidak pernah, yang saya main-mainnya main-main di rumah jabatan lurah. Karena waktu itu saya lurah, ya, masih bujang aja. Masih bujang. Tidak bisa dipungkiri bahwa karakter itu sangat banyak ditentukan oleh lingkungan keluarga dan rumah tangga. Nah, saya bersyukur ada dalam fase-fase yang saya yakini bahwa itu juga yang mewarnai tidak hanya proses perjalanan hidup, tetapi pembentukan karakter itu tidak lepas daripada dukungan orang tua dan lingkungan keluarga yang pernah saya lewati. Jadi kalau enak ya sama lah yang lain. Orang bilang bahwa katanya lebih enak jadi anak bupati daripada jadi bupati. Tapi saya tidak merasakan itu karena pada saat itu orang tua saya bupati, saya sudah juga punya tugas pengabdian di daerah lain sehingga. Tapi ini menarik karena pernah banyak berkiprah di Kabupaten Maros, Iya. Tapi kemudian berani-beraninya untuk mundurkan diri pada usia yang masih muda, Iya. dari ASN untuk menjadi bupati, ya. Pada saat itu apa yang ada di benak
Pak Ilham? Ya kalau ditanyakan apa yang di benak, kalau pendekatan idealisnya kan pasti pengabdian. Tetapi bagi saya ini menjadi sebuah proses yang on the tracking, bahwa saya melewati fase-fase berpemerintahan. Kalau saya kan bedanya dengan Pak Adnan, saya konsen di jalur eksekutif, Pak Adnan ini di legislatif masuk ke eksekutif. Nah seperti itu. Jadi saya ada dalam sebuah jalur yang on the tracking, yang saya yakini bahwa arahnya adalah pada fase-fase yang menjadi bagian daripada sebuah proses. Nah, proses 20 tahun saya di Maros, sekali lagi itu menjadi bagian daripada sebuah proses yang mengantarkan saya hari ini di Kabupaten Bantaeng. Itu kalau di Bantaeng, seorang bupati itu berapa lama menjabat? 5 tahun. Kan menjabat. Satu periode kan 5 tahun. 5 tahun? Iya. Tapi khusus di Bantaeng kayaknya harus dikurangi. Kenapa Pak? Ya, karena ada satu hari Bapak digantikan oleh seorang anak untuk menjadi bupati. Saya mencoba menciptakan atmosfer yang pernah saya rasakan waktu kecil. Jadi itu tadi yang saya katakan, bahwa lingkungan keluarga adalah lingkungan yang paling berpengaruh dalam membentuk karakter kita. Nah, saya punya 4 anak dan yang mendampingi saya di Bantaeng hanya satu, karena yang lain kan sudah kuliah. Jadi sudah kuliah? Sudah kuliah ya. Berarti Bapak sekarang sudah tidak milenial? Casingnya masih milenial. Casingnya masih milenial. Masih bisa diadu lah. Kalau Pak Dan seperti apa Pak? Menyikapi ini tentang Pak Dan ini kan ini karirnya cukup cemerlang, ya, di DPRD Sulsel juga termuda pada saat itu, ya, dan naik terus dengan prestasi-prestasi yang cukup bilang. Nah, terus cita-cita ke depan seperti apa? Waduh. Saya yang jawab atau Pak Adnan yang jawab? Nanti kalau tidak bisa jawab, Pak Ciwa yang jawab. Kalau berbicara cita-cita, dari dulu dari kecil itu kan kita didoktrin bercita-citalah setinggi langit. Jadi cita-cita itu harus setinggi langit. Kalaupun tidak sampai langit, minimal di bintang-bintang. Enggak, Pak Faisal minta yang konkret ini. Ya betul, betul. Ya, ini Pak Dan ini jawabannya selalu memang. Saya tunggu dulu. Saya suka tadi itu yang istilah ABG. Ya. Apa tadi anunya istilahnya ABG? Adnan Bupati Kanteng. Kalau saya Adnan bakal apalah. ABG. Ya. Itu juga bintang itu. Iya. Tapi misalnya Pak Adnan, ini sebenarnya saya tidak mau tanyakan soal ini karena ini agak sensitif juga. Tapi kalau misalnya Pak Adnan ini mendapat rezeki jadi gubernur, seperti apa menanggapinya? Seperti apa, Bu? Saya yakin ini saya jawab dulu. Jadi begini, karena tadi pertanyaannya misalkan, Ya. jadi saya juga jawabnya misalkan ya. Jadi misalkan pertanyaan Bapak itu berada dalam posisi saya, maka saya selalu meyakini bahwa rezeki itu tidak akan mungkin tertukar dan rezeki itu sudah ditentukan. Kalau rezeki itu memang untuk saya, maka pasti saya dapat rezeki itu, karena tidak akan mungkin tertukar antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Jadi saya selalu meyakini rezeki itu sudah ditentukan dan tidak akan mungkin tertukar. Itu jawaban saya. Tunggu dulu, kita rasa sudah konkret atau belum itu jawaban? Rasa-rasanya belum. Oh, belum. Tapi Pak Dan ini saya tahu persis kuliah S3, Iya. nilainya summa cum laude. Tapi kemudian pada saat pengumuman
dinyatakan tidak semua cum laude. Iya. Bagaimana perasaannya? Itu bukan rezeki saya. Itu karena bukan rezeki saya. Jadi berbicara summa cum laude, dulu waktu saya mendaftar S3, cita-cita saya itu cum laude. Saya kan hadir waktu beliau ini promosi doktor. Sama kasusnya lewat Ya. masa. Saya hadir. Ya. Jadi semua hampir teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, dan termasuk waktu almarhum bapak saya di yudisium, itu kan mendapatkan predikat cum laude dengan IPK 3,96. Jadi waktu saya mendaftar S3, itu cita-cita saya memang langsung yang menjadi target saya adalah cum laude. Begitu bapak saya di yudisium dengan mendapatkan predikat cum laude dengan IPK 3,96, selesai acara saya langsung ngobrol dengan beliau. Saya tanya, kenapa cuman mendapatkan 3,96? Ini kurang 0,04. Ini sudah summa cum laude. Ternyata almarhum bilang sama saya punya satu nilai A-. Terus saya tanya, mata kuliahnya apa? Mata kuliah A. Dosennya siapa? Dosennya B. Jadi begitu saya ujian dengan mata kuliah itu, saya belajar betul supaya saya bisa mendapatkan A+ di dalam mata kuliah. Alhamdulillah semua mata kuliah saya A+. Lalu kemudian persyaratan untuk mendapatkan cum laude itu harus memiliki 2 jurnal internasional yang terpublikasi di Scopus. Saya punya 3 jurnal internasional. 1 seminar internasional, saya punya seminar internasional. Kemudian TOEFL minimal 450, saya dapat 450. Sehingga semua persyaratan untuk mendapatkan cum laude itu saya sudah penuhi. Ternyata ada peraturan rektor yang keluar dan itu berlaku di angkatan saya. Itu menurunkan masa studi dari 4 tahun menjadi 3 tahun. Yang saya tidak tahu. Padahal waktu itu kopromotor saya sudah wakil dekan 1 dan kopromotor 2-nya itu KPS 3, kepala sekolahnya S3, dengan harapan tidak salah dalam menyusun jadwal. Gitu. Ternyata ya manusia tidak luput dari kesalahan. Saya lewat 4 bulan. Seandainya saya tahu bahwa itu ada aturan rektor yang menurunkan dari masa studi 4 tahun menjadi 3 tahun, waktu pilkada saya cuti 1 semester. Saya cuti 1 semester 6 bulan, berarti saya tidak lewat dalam 3 tahun, karena saya hanya lewat 4 bulan. Sekali lagi kembali kepada rezeki. Rezeki ya. Rezeki itu sudah ditentukan dan tidak akan mungkin tertukar. Rezeki summa cum laude itu bukan untuk saya, jadi saya tidak dapat rezeki itu. Meskipun IPK-nya 4,00 sama dengan summa cum laude, tapi karena masa studi saya lewat, maka saya tidak mendapatkan summa cum laude. Itu rezeki karena kita tidak tahu aturan. Sekali lagi bahwa sudah ditentukan rezekinya. Saya sudah ditentukan sama Allah bahwa rezeki saya tidak mendapatkan summa cum laude. Jadi saya tidak ada kekecewaan. Itu kan belakangan baru ketahuan. Bagaimana misalnya kalau hasil survei tertinggi untuk mencapai cita-cita yang tadi? Kenapa kita lihat saya? Nah, apakah itu bukan rezeki ini kan? Rezeki sudah di depan mata. Hasil survei mengatakan bahwa hasil survei pandangan tertinggi. Kita tidak boleh mengambil kesimpulan cukup dini, tidak boleh. Kadang ada itu makanan yang sudah berada di mulut, tapi begitu bukan rezeki kita, itu termuntahkan dengan sendirinya. Apakah kita keselekah, asako orang Makassar bilang dan lain-lain, sehingga makanan itu tidak jadi masuk di dalam tubuh kita. Itu karena bukan rezeki kita. Gitu. Intinya bagi saya adalah, sekali lagi, rezeki tidak akan mungkin tertukar. Rezeki tidak mungkin tertukar. Itu salah satu kunci dari Panan. Tapi Panan, saya mau tanya sedikit. Kalau ketemu dengan Menteri Pertanian,
apa yang diobrolkan? Salah satunya tentang pertanian. Tentang pertanian? Iya. Tentang masalah politik? Masalah politik sedikit-sedikit lah. Iya. Kan sekarang begini, mentor saya kan sudah tidak ada. Mentor saya itu kan almarhum bapak saya. Karena beliau sudah tidak ada, maka sekarang guru politik saya itu adalah Pak Sahrul. Dan memang semenjak saya menjadi bupati, beliau kan menjabat sebagai gubernur. Sehingga berkaitan dengan pemerintahan, saya kadang berkonsultasi dengan beliau. Sehingga sejak almarhum bapak saya tidak ada sebagai mentor saya, maka semua diskusi saya itu kepada beliau. Termasuk dalam mengambil kebijakan, saya selalu minta pandangannya seperti apa. Bagaimana kalau mengambil kebijakan seperti ini? Biasanya dulu kita memikirkan seperti apa sih dampaknya. Kalau dulu almarhum bapak saya, kalau mau mengambil satu kebijakan, itu dia sudah memikirkan 3 sampai dengan 5 langkah ke depan. Dia udah tahu, ini nanti kalau gagal kau akan lakukan begini-begini nih. Kalau berhasil kau lakukan begini-begini. Itu dia sudah 3 sampai 5 langkah yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Itu. Sehingga ya meskipun saya sudah 6 tahun jadi bupati, 6 tahun juga menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, tapi tetap setiap pengambilan kebijakan itu saya pasti selalu mendiskusikan dulu kepada orang-orang yang saya anggap bisa memberikan saran dan masukan kepada saya, barulah saya mengambil keputusan tersebut. Dan salah satu yang menjadi tempat saya untuk mendapatkan saran dan masukan, ya tiada lain Pamanda Bapak Sahrul Yassin Limpo. Ya, jelas sekali ya. Mungkin bisa diperjelas juga Pak Ilhamsa, siapa guru politik Bapak? Orang tua saya, Pak Sikin, itu pasti guru politik. Tapi sama dengan Pak Adnan sampaikan bahwa tempat konsultasi. Tapi kalau dibilang guru politik yang paling ideal ya proses yang kita lewati. Karena kan apapun itu kita berbeda zaman. Tetapi untuk mendapatkan ruang konsultatif yang saya rasakan nyaman, ideal ya dengan orang tua. Karena mungkin base-nya juga sama. Dia dari pemerintahan masuk ke dunia politik seperti itu. Nah, kalau ditanya yang paling ideal, ya, proses yang kita lewati itu guru yang paling bagus. Ya. Dan sepertinya dalam jejak digital Pak Ciwang ini, meskipun sebagai anak bupati sama dengan Pak Adnan. Kalau Pak Adnan ini kelas 3 SD sudah dapat uang, ya. SMP kelas 3 SMP ya, sudah dapat uang karena bikin acara tetangganya ya. Terus kalau Pak Ilham ini dalam jejak digital itu katanya tidak pernah juga merepotkan orang tua, bermewah-mewahan misalnya. Ketika pulang dari Maros katanya masih sempat naik angkot, naik damri ke KNPI. Nah, kenapa mau bersusah-susah seperti itu? Karena padahal Bapak ini anak bupati loh. Bukan mau bersusah-susah, tapi kemampuan kita memang cukup untuk itu, Pak. Mau di-upgrade seperti apa lagi? Pada saat itu saya sudah jadi ASN. Oh, sudah ASN? Sudah ASN. Maros kan? Iya. Saya lurah dan kemampuan kita cuma itu. Pada saat itu saya sudah dapat penghasilan. Terus mau minta support sama Pak Bupati, ya, kita jaga wibawa juga kan. Sudah lurah ini bos. Tapi itu nikmat, itu nikmat. Nah itu yang saya bilang tadi, bahwa itu juga menjadi bagian pada sebuah proses. Itulah yang senantiasa tentu menjadi guru bagi kita. Nah, cita-cita ke depan ini, Bupati kan masih berusaha pertahanan lagi dan masih presiden lanjut ke periode kedua. Cita-cita yang paling dekat ini menuntaskan periode 5 tahun dengan baik, memberikan kebermanfaatan.
Maju lagi enggak? Maju, pertanyaannya maju lagi enggak? Tuntaskan. Pertanyaannya itu. Pak Ilham, kalau disuruh memilih senang jadi bupati atau senang menjadi podcaster? Senang jadi podcaster. Senang podcaster. Senang jadi podcaster yang menjabat bupati. Ya, saya kira itulah itulah tadi bincang-bincang kita dengan dua bupati yang sangat luar biasa, ganteng, muda, dan semuanya berprestasi. Kita kembali ke studio dan semoga apa yang kita dapatkan dari podcast show Pilar ini dapat menginspirasi kita semua. Kita ke studio. Kabupaten Goa merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota Sungguh Minasa yang memiliki luas 1.883,32 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 765.836 jiwa tersebar di 18 kecamatan, 167 desa dan kelurahan. Secara topografi, sebesar 72,26% wilayah Kabupaten Goa adalah dataran tinggi, terutama di bagian timur hingga selatan. Selain itu, Kabupaten Goa berbatasan langsung dengan Kota Makassar, sehingga berbagai kebutuhan dasar kehidupan Kota Makassar dipasok dari Kabupaten Goa, mulai dari bahan material, kebutuhan lahan permukiman, bahan pangan, terutama sayur mayur, hingga aliran air bersih dari Waduk Bili-Bili. Kabupaten Goa saat ini berada di bawah kepemimpinan Bupati Goa, Adnan Purita Ihsan SH.MH, dan Wakil Bupati Goa Haji Abdul Rauf Malagani SOS MSI, yang terpilih di periode keduanya dengan masa jabatan 2021 hingga 2025. Pada periode kedua, Adnan Kio memiliki visi terwujudnya masyarakat yang unggul dan tangguh dengan tata kelola pemerintahan terbaik dengan berfokus pada sejumlah program prioritas, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang keagamaan, bidang infrastruktur, bidang pertanian dan perkebunan, bidang UMKM, bidang pariwisata. Sejumlah program prioritas pemerintah Kabupaten Goa ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat agar semakin baik dan sejahtera di masa yang akan datang. Kabupaten Bantaeng dengan jumlah penduduk sekitar 201-115 ribu jiwa merupakan salah satu lumbung sapi di wilayah Sulawesi Selatan yang sebagian masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor peternakan. Data 2018 ada sebanyak 5.471 pelaku usaha peternakan sapi dengan total populasi sapi betina produktif sebanyak 7.620 ekor. Namun hanya ada 575 ekor sapi yang tercover asuransi. Kendalanya adalah rendahnya kesadaran dan sikap proaktif peternak untuk mendaftarkan sapinya. Terbatasnya akses informasi serta topografi wilayah yang menyulitkan peternak untuk ke pusat pelayanan asuransi. Oleh karena itu, mulai 2019, pemerintah Kabupaten Bantaeng menjadikan asuransi ternak sapi sebagai program unggulan pemerintah. Berdasarkan program unggulan ini, maka hadirlah inovasi Jempol Asik Peternak sebagai inovasi pelayanan dari bidang peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng. Jempol Asik Peternak singkatan dari Jemput Bola Asuransi Ternak Sapi untuk jaminan kehidupan peternakan merupakan layanan jemput bola secara langsung bagi peternak yang ingin memanfaatkan pelayanan asuransi ternak sapi yang dapat melindungi dan meningkatkan pendapatan peternak. Dalam prosesnya, inovasi ini melibatkan berbagai stakeholder seperti Kementerian Pertanian, PT Asuransi Jasa Indonesia, agen jempolan, penerima manfaat, serta aparat desa dan kelurahan. Pada tahun 2019, inovasi ini mulai diterapkan dan telah berhasil direplikasi 59 desa kelurahan pada 2021.
Selain itu, ternak sapi terasuransi telah mencapai 7.797 ekor yang semula sebanyak 575 ekor pada 2018. Data pada 2021, pertumbuhan pelaku usaha peternak sapi mencapai 5.804 jiwa dengan jumlah sapi betina produktif sebanyak 8.471 ekor. Sebelumnya hanya ada 5.471 pelaku usaha peternakan sapi dengan total populasi sapi betina produktif sebanyak 7.620 ekor. Aspek kebaruan dari inovasi jempol asik ini adalah adanya perubahan sistem layanan asuransi peternakan. Yang sebelumnya peternak datang langsung ke kantor peternakan untuk mendaftarkan ternaknya, sementara pada inovasi jempol asik dilakukan pendekatan jemput bola secara langsung ke kandang-kandang peternak untuk melakukan proses asuransi. Untuk menjalankannya dibentuk tim kerja wilayah yang disebut agen jempolan. Mereka adalah petugas yang melakukan keseluruhan mekanisme asuransi, dimulai dari pendaftaran, pemasangan anting, pengajuan melalui aplikasi hingga terbit polis. Masing-masing agen jempolan memberdayakan peternak terlatih di wilayah setempat untuk menjadi bagian dari tim kerja tersebut. Inovasi ini akhirnya berimplikasi terhadap peningkatan jumlah pelaku usaha sapi potong, populasi betina dan akseptor IB yang terus bertambah. Data saat ini tercatat total pendapatan peternak di Banteng mencapai 35 miliar rupiah, dengan rata-rata setiap peternak memiliki pendapatan 6 juta rupiah. Hal ini tentunya tidak terlepas dari sistem perencanaan bottom up dan top down. Perencanaan pembangunan Kabupaten Banteng juga memastikan menjawab isu-isu makro dan permasalahan utama daerah serta terwujudnya sinergitas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten menjadi satu kesatuan strategi program pembangunan yang tematik, holistik, integratif, dan spasial. Pemerintah Kabupaten Banteng memandang penting keterlibatan stakeholder dari berbagai bidang dan jenjang dalam perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pada penyelenggaraan musrembang dalam segala jenjang, pemerintah Kabupaten Banteng memastikan keterlibatan pihak-pihak terkait, termasuk 3 pilar pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, kalangan usaha, dan swasta. Diawali dengan pelaksanaan musrembang desa dan kelurahan pada 47 desa dan 21 kelurahan, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan musrembang pada 8 kecamatan di Kabupaten Banteng. Unsur yang dipastikan terlibat antara lain delegasi perwakilan desa dan kelurahan, pemerintah kecamatan, anggota DPRD Kabupaten, Bapeda, perwakilan seluruh perangkat daerah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, perwakilan perempuan dan penyandang disabilitas, forum anak, dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan. Dalam perencanaan pembangunan daerah, Kabupaten Banteng mengimplementasi sistem informasi pembangunan daerah. Hal ini sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Melalui SIPD inilah seluruh hasil-hasil musrembang di berbagai tingkatan, mulai dari desa dan kelurahan, kecamatan, dan kabupaten didokumentasikan.